Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dinilisani. Saya dari Administrasi Kesehatan Universitas Sipil Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang surveillance. Apa itu surveillance? Kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan, dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2003. Nah, untuk kegunaan surveillance tersendiri itu ada mengamati kecenderungan dan memperkirakan besar masalah kesehatan, mendeteksi serta memprediksi adanya KLB atau kejadian luar biasa. KLB itu sendiri itu adalah suatu keadaan di mana terjadinya peningkatan frekuensi suatu penyakit dalam periode waktu tertentu di suatu wilayah. Misalnya di Indonesia, penyakit menular yang sering menimbulkan kejadian luar biasa itu adalah penyakit diare, penyakit yang dapat diimunisasikan, infeksi saluran nafas, dan lain sebagainya. Memonitor kecenderungan penyakit endemik, mengamati kemajuan suatu program pencegahan dan pembatasan penyakit yang menular yang dilakukan, memperkirakan dampak program intervensi yang ada, mengevaluasi program intervensi, mempermudah perencanaan program pemberantasan, memperkirakan dampak penyakit di masa yang akan datang. Kegunaan surveillance juga untuk mengetahui cakupan pelayanan atas dasar data kunjungan ke puskesmas. Dapat diperkirakan cakupan pelayanan puskesmas terhadap karakteristik tertentu dari penderita, dengan membandingkan proporsi penderita menurut karakteristik tertentu yang berkunjung ke puskesmas dan proporsi penderita menurut karakteristik yang sama di populasi atas dasar data statistik dari daerah yang bersangkutan. Untuk ruang lingkup surveillance sendiri ada surveillance penyakit menular, penyakit tidak menular, masalah kesehatan, kesehatan lingkungan, dan kesehatan. Surveillance epidemiologi penyakit menular itu merupakan analisis terus-menerus dan sistematis yang terhadap penyakit menular dan faktor risiko untuk mendukung upaya pembatasan penyakit menular. Nah, di sini untuk contohnya ada surveillance malaria, AFP, PDTI, penyakit potensial wabah, penyakit menular dan keracunan, penyakit demam berdarah, ya bisa dibaca dan dipahami penyakit diare, tipus, kusta, HIV, penyakit menular seksual, dan termasuk penyakit pneumonia akut. Yang kedua ada penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular surveillance epidemiologi penyakit tidak menular merupakan analisis terus-menerus dan sistematis terhadap penyakit tidak menular dan faktor risiko untuk mendukung upaya pembatasan penyakit menular. Itu diantaranya ada hipertensi, stroke, jantung, diabetes, mellitus, neoplasma, penyakit paru, gangguan mental, kesehatan anggota kesehatan kerja. Yang ketiga ada surveillance kesehatan lingkungan dan perilaku. Itu ada analisis terus-menerus dan sistematis terhadap penyakit dan faktor risiko untuk mendukung program penyehatan lingkungan, yang antara lain ada sarana air bersih, tempat-tempat umum, pemukiman, dan lingkungan perumahan, limbah industri, rumah sakit, puskesmas, vektor penyakit, kesehatan dan keselamatan kerja, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya, termasuk infeksi nosocomial. Yang empat ada surveillance masalah kesehatan. Surveillance masalah kesehatan merupakan analisis terus-menerus dan sistematis terhadap masalah kesehatan dan faktor risiko untuk mendukung program-program kesehatan tertentu. Antara lain ada gizi dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi lebih, kesehatan ibu dan anak, termasuk reproduksi, kesehatan lanjut usia, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahayanya, penggunaan sediaan farmasi, obat tradisional, bahan kosmetik, serta kualitas makanan dan bahan tambahan makanan. Nah, yang terakhir ada surveillance kesehatan matra.
merupakan analisis terus-menerus dan sistematis terhadap masalah kesehatan dan faktor risiko untuk mendukung program kesehatan matra. Antara lain ada surveillance kesehatan haji, kesehatan pelabuhan dan lintas batas perbatasan, bencana dan masalah sosial, kesehatan mata laut dan udara, dan pada kejadian luar biasa penyakit dan keracunan. Untuk pendekatan surveillance tersendiri ada pendekatan surveillance aktif dan surveillance pasif. Untuk surveillance aktif itu menggunakan petugas khusus. Untuk surveillance, untuk kunjungan berkala ke lapangan, desa-desa, tempat praktik pribadi dokter, dan tenaga medis lainnya. Kelebihan dari surveillance aktif ini lebih akurat daripada surveillance pasif, sebab dilakukan oleh petugas yang memang dipekerjakan untuk menjalankan tanggung jawab itu. Lalu untuk surveillance pasif itu untuk memantau penyakit secara pasif dengan menggunakan data penyakit yang harus dilaporkan atau reportable disease yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Kelebihannya relatif murah dan mudah untuk dilakukan. Data yang dihasilkan cenderung under-report karena tidak semua kasus datang ke fasilitas pelayanan kesehatan formal. Selain itu, tingkat pelaporan dan kelengkapan laporan biasanya rendah karena waktu petugas terbagi dengan tanggung jawab utama memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan masing-masing. Jenis-jenis surveillance adalah jenis individu, penyakit, sindromik, laboratorium, terpadu terhadap masyarakat global. Ada 5 jenis surveillance. Yang pertama, surveillance individu. Individu ini untuk mendeteksi dan memonitor individu yang mengalami kontak dengan penyakit serius, misalnya pes, cacar, tuberkulosis, tifus, demam kuning, sifilis. Nah, surveillance individu ini memungkinkan dilakukannya isolasi institusional segala terhadap kontak, sehingga penyakit yang dicurigai dapat dikendalikan. Sebagai contohnya, karantina merupakan isolasi institusional yang membatasi gerak dan aktivitas orang-orang atau binatang yang sehat tetapi telah terpapar oleh suatu kasus penyakit melalui selama periode menular. Untuk surveillance penyakit tersendiri itu melakukan pengawasan terus-menerus terhadap distribusi dan kecenderungan insidensi penyakit melalui pengumpulan sistematis, konsolidasi, evaluasi terhadap laporan-laporan penyakit, dan kematian, serta data relevan lainnya. Jadi fokus perhatian surveillance penyakit adalah penyakit, bukan individunya. Di banyak negara, pendekatan surveillance penyakit ini biasanya didukung melalui program vertikal atau pusat daerah. Sebagai contohnya, ada program surveillance malaria, program surveillance tuberkulosis. Beberapa dari sistem surveillance vertikal dapat berfungsi efektif, tetapi tidak sedikit yang tidak terpelihara dengan baik dan akhirnya kolaps karena pemerintah kekurangan biaya. Nah, untuk nomor 3 ada surveillance syndrome untuk melakukan pengawasan terus-menerus terhadap sindroma atau kumpulan gejala penyakit, bukan masing-masing penyakit. Nah, surveillance sindromik ini mengandalkan deteksi indikator kesehatan individual maupun populasi yang bisa diamati sebelum konfirmasi diagnosis. Surveillance sindromik mengamati indikator-indikator individu sakit seperti pola perilaku, gejala-gejala, tanda, atau temuan laboratorium yang dapat ditelusuri dari aneka sumber sebelum diperoleh konfirmasi laboratorium tentang suatu penyakit. Lalu, surveillance berbasis laboratorium ini digunakan untuk mendeteksi dan memonitor penyakit infeksi. Sebagai contohnya, ada penyakit yang ditularkan melalui makanan seperti salmonellosis. Penggunaan sebuah laboratorium sentral untuk mendeteksi strain bakteri tertentu memungkinkan deteksi outbreak penyakit dengan lebih segera dan lengkap daripada sistem yang mengandalkan pelaporan sindroma dan klinik. Yang kelima ada surveillance terpadu. Surveillance terpadu ini untuk menata dan memadukan semua kegiatan surveillance di suatu wilayah jurisdiksi, yaitu negara, provinsi, kabupaten, dan kota, sebagai sebuah pelayanan publik bersama. Surveillance terpadu ini menggunakan struktur, proses, dan personalia yang sama, melakukan fungsi mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk tujuan pengendalian penyakit.
Karakteristik pendekatan surveillance terpadu menurut WHO tahun 2022 itu memandang surveillance sebagai pelayanan bersama, menggunakan pendekatan solusi majemuk, menggunakan pendekatan fungsional bukan struktur, melakukan sinergi antara fungsi inti surveillance dan fungsi pendukung surveillance, mendekatkan fungsi surveillance dengan pengendalian penyakit. Meskipun menggunakan pendekatan terpadu, surveillance terpadu tetap memandang penyakit yang berbeda, memiliki kebutuhan surveillance yang berbeda. Yang terakhir, ada surveillance kesehatan masyarakat global. Perdagangan dan perjalanan internasional di abad modern, migrasi manusia dan binatang serta organisme memudahkan transmisi penyakit infeksi lintas negara. Konsekuensinya, masalah-masalah yang dihadapi negara-negara berkembang dan negara maju di dunia makin serupa dan tergayut timbulnya epidemi global, khususnya menuntut dikembangkannya jejaring yang terpadu di seluruh dunia, yang menyatukan para praktisi kesehatan, peneliti, pemerintah, dan organisasi internasional untuk memperhatikan kebutuhan surveillance yang melintas pada batas negara. Ancaman aneka penyakit menular merebak pada skala global, baik penyakit lama yang muncul kembali maupun penyakit yang baru muncul, seperti AIDS, HIV, flu burung, dan SARS. Agenda surveillance global yang komprehensif melibatkan aktor-aktor baru, termasuk pemangku kepentingan pertahanan, keamanan, dan ekonomi. Nah, ini ada desain sistem surveillance. Ada menetapkan tujuan surveillance, mengembangkan definisi kasus, menentukan sumber data, alat pengumpulan data, dan mekanisme pelaporan. Melaksanakan analisis dan presentasi data, mengembangkan mekanisme umpan balik dan diseminasi informasi, pengembangan tugas surveillance, dan evaluasi surveillance. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit tentang surveillance epidemiologi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan maupun secara penjelasan kurang paham. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.